Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini ada sebuah cuplikan video dari Hanif Al-Attas ya. Dia sedang berceramah dan ceramahnya ini ngotot sekali orang tersebut ya. Ya ibaratnya tetaplah ya, kalau tidak mementingkan nasab tidak akan berubah nasib ya, seperti itu ya saudara ya. Tanpa panjang lebar, kita mari dengar terlebih dahulu cuplikan videonya. Ini dia. Kata Al-Habib Al-Munawi, yang dimaksud dengan to'an fil nasab itu kalau ada nasab menurut syariat udah sah. Apalagi dibilang ijma sama ulama, bukan sah lagi, ijma. Nasab menurut syariat udah sah. Tahu-tahu ada yang nyerang, terus bilang itu fulan bukan anak di fulan, fulan bukan anak di fulan. Padahal para ulama syariat udah ngakuin, ulama nasab udah ngakuin, nggak ada masalah. Dalam kasus Balawi yang saya temuin nggak kurang dari 140 kitab. Ini saya santri 140 ya, Ustadz santri, tapi karena mau nyari ketemu nggak kurang dari 140 kitab. 140 yang kitab ngakuin Balawi itu sebagai sah nasabnya, atau sebagai Sada atau Ashraf atau sebagai Husaini. Artinya ini nasab sabitun fi dhahiri syara'. Kemudian diserang. Kita nanti bahas ya saudara ya. Termasuk perbuatan jahiliyah dan Nabi sebagai kufur, termasuk min khisalil kufar, perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Na'udzubillah min. Ya, itu tadi saudara ya. 140 kitab ya yang mengesahkan nasab Balawi. Ini si Hanif Al-Attas ini cuma sekedar ngarang-ngarang apa gimana ini? Kalau emang benar 140 kitab yang mengisbat nasab Balawi, ya tunjukkan di publik nama kitabnya apa aja. Itu loh. Dia dengan enaknya ngomong Balawi itu sahih, kata si Hanif Al-Attas. Ya. Sahih karena apa? Sudah diisbat 140 kitab katanya yang mengisbat nasab Balawi katanya. Yang mana kitabnya? Tunjukkanlah di publik. Jangan cuma keluar-keluar kayak gitu. Ya. Ini 140 kitab yang kata Hanif Al-Attas itu tadi, saudara. Dia mengatakan yang katanya mengisbat Balawi itu ada 140 kitab. Kata Hanif Al-Attas, ya. Itu nggak terbukti apa-apa. Dan itu belum terbukti. Katanya ulama syariat, terus ulama nasab katanya mengisbat nasab Balawi, katanya ngobrol. Iya, khusus orang-orang dari golongan Balawi yang mengisbat nasab Balawi, saudara. Begitu. Jadi seperti itu, saudara ya. Sebenarnya kalau menanggapi Hanif Al-Attas ini sangat mudah kalau kata saya. Hanif Al-Attas mengatakan ada 140 kitab yang mengisbat katanya nasab Balawi, tinggal disuruh buktikan. Suruh buktikan di depan publik, suruh baca di depan publik, buktikan nama kitabnya apa aja. Nanti kita koreksi, saudara. Apakah betul kitab tersebut usianya tua melebihi kitab-kitab nasab terdahulu, atau kitab tersebut karangan dari golongan Balawi itu sendiri, saudara? Betul apa salah? Coba. Ini Hanif Al-Attas ngotot, udah ada 140 kitab katanya mengisbat nasab Balawi katanya. Kalau Balawi itu sahih nasabnya. Terus bawa-bawa kalau yang membatalkan sekarang itu adalah orang-orang jahiliyah, itu orang-orang kufur katanya. Justru ya, sifat jahiliyah itu dibawa sama golongan mereka. Kalau kalian pengen tahu, sifat jahiliyah itu, saudara, dibawa sama golongan mereka, saudara, kalau pengen tahu. Nggak percaya? Butuh dibuktikan. Contoh, Habib harus menikah dengan Habibah. Habibah tidak boleh menikah dengan orang lain, harus sama Habib lagi. Itu zaman jahiliyah yang kayak gitu, kalau pengen tahu. Ya. Pernikahan itu nggak perlu diatur-atur seperti itu, saudara. Pernikahan itu yang penting halal, yang penting sah, ada saksi, ada wali, saudara.
Kalau pengen tahu, orang-orang Ba'alwi ini menerapkan sistem jahiliyah, saudara. Ini jahiliyah, teriak jahiliyah, kufur, teriak kufur. Itu. Ya itulah emang orang-orang Ba'alwi seperti itu. Kita tidak usah aneh, saudara, kita nggak usah aneh. Emang mereka itu kalau nggak kayak gitu, ya kalau tidak mementingkan nasab, mereka itu nasib mereka bakal hancur. Ceramah mereka yang diutamakan itu nasab, membanggakan luhurnya, saudara. Kalau saya pribadi hadir di ceramahnya para Habib-Habib Ba'alwi, saudara, tidak ada ilmu yang bisa saya dapat. Karena apa? Mereka hanya membanggakan luhurnya, mementingkan kurofat ceramahnya, kebanyakan doktrin sesat. Tapi kalau seandainya datang di ceramah-ceramah para kiai-kiai yang ada di Nusantara, kebanyakan bisa menimba ilmu, saudara. Karena apa? Kiai-kiai yang ada di Nusantara itu ceramah berdasarkan kitab, berdasarkan referensi, berdasarkan sumber, berdasarkan literasi, saudara. Kalau pengen tahu. Jadi seperti itu. Makanya kalau seandainya ada pengajian Habib, ya silakan kalian mau datang. Kalau saya, mohon maaf lahir dan batin, tidak akan datang saya. Karena apa? Kebanyakan nggak pernah pakai kitab. Itu. Mereka yang dipentingkan itu kurofat. Mereka yang dipentingkan itu membanggakan luhurnya. Sedangkan saya pribadi, ya, orangnya sangat menolak namanya kurofat. Apalagi kurofat-kurofat dari Ba'alwi yang tidak masuk akal, saudara, kalau pengen tahu. Dulu Hanif Al-Attas pernah mengatakan, katanya Ahlussunnah wal Jamaah, masa tidak percaya dengan karomah? Karomah dan kurofat itu berbeda, saudara. Berkali-kali saya ngomong. Mereka orang-orang Ba'alwi membalikan, terus bagaimana dengan Wali Songo yang katanya bisa itu, ini segala rupa. Cerita-ceritanya seperti itu bagi saya, saudara, saya tidak mempercayai. Karomahnya Wali Songo itu bagi saya cuma satu, berkali-kali saya sudah menjelaskan dari dulu. Ya. Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara dengan adat dan akhlak sehingga yang tadinya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini konflik bisa berdamai berkat Wali Songo, saudara. Begitu. Itulah keindahan, ya, penyebaran Islam yang sesungguhnya itu. Wali Songo menurunkan siapa? Kiai-kiai yang ada di Nusantara, gus-gus yang ada di Nusantara, menurunkan Raden, Kesultanan. Itu, saudara. Ba'alwi jangan baper. Ente itu datang ke Nusantara ini dibawa sama Belanda, nggak usah baper. Kalau Wali Songo murni datang ke Nusantara ini tanpa ada yang membawa, saudara. Paham? Kayak gitu pengen menenggelamkan nasab Wali Songo. Ya elah, Wali Songo itu tidak akan mungkin tenggelam nasabnya, saudara. Ya, tidak akan mungkin tenggelam. Nasab Wali Songo itu tetap sahih. Karena apa? Tetap ada referensi dari rujukan manuskrip tertua. Manuskrip di zaman Wali Songo itu masih ada. Paham nggak? Manuskrip abad ke-16 masih ada itu. Masih ada itu di Madura manuskripnya. Berarti real, berarti fake, berarti murni Wali Songo itu emang ada keturunannya. Lain jadi pertanyaan Ba'alwi yang selama ini membanggakan nasab, sedangkan dari Ubaidillah aja tidak ada ketersambungan kepada Imam Ahmad. Tidak ada kitab sejaman yang mengakui itu. Nyatanya kan kayak gitu. Habib-habib ini kan tidak ada kitab sejaman yang mengakuinya itu. Selama Ubaidillah itu masih hidup. Apakah ada Ubaidillah itu hidup? Ada yang menulis kalau Ubaidillah itu anak Imam Ahmad? Kan tidak ada, saudara. Yang lucu lagi ada banyak sekali kitab-kitab rujukan yang katanya Ba'alwi itu sahih. Menurut kitab ini, kitab itu, kitab anu, semuanya disebutkan. Ternyata apa? Pas dilihat dari tahun kelahiran Al-Faqih Muqaddam yang katanya Sultan Aulia, rajanya para wali, orang-orang Ba'alwi, ternyata lebih tua usianya daripada bapaknya, saudara. Bayangkan. Yang kayak gitu mau dijadikan suatu rujukan. Yang kayak gitu mau dijadikan sebuah patokan. Hei, yang kayak gitu kalian sebut sebagai zuriah. Nasabnya aja acak-acakan kalau pengen tahu. Masih mending Wali Songo lah, nasabnya lurus. Tidak acak-acakan. Kalau dulu pernah sempat dibelokkan sama orang-orang Ba'alwi. Tapi alhamdulillah
Di Madura ada manuskrip yang paling tua di antara manuskrip-manuskrip yang lain yang menyebutkan kalau Wali Songo bukan jalur Ba'alwi, saudara. Jadi seperti itu ya. Nggak usah baper untuk orang-orang Ba'alwi. Ya. Nggak usah baper untuk para Habib. Emang kenyataan kayak gitu. Wali Songo bukan Habib. Wali Songo itu Sayyid. Wali Songo itu Syarif. Ya. Bukan Habib. Makanya kalau seandainya ada keturunan Wali Songo yang dipanggil Habib gitu, saya lucu ketawa. Sejak kapan Wali Songo ini jadi Habib? Ya. Jadi seperti itu saudara ya. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.